salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan makalah kami yang bertemakan kebenaran ilmiah dan kebenaran non ilmiah. Baiklah, mulai dari yang pertama yaitu kebenaran. Apa makna dari kebenaran? Kebenaran adalah suatu hal yang benar-benar ada dan benar-benar terjadi, di mana kebenaran ini dapat berhubungan erat dengan penelitian. Ketika kita meneliti suatu objek, maka kita pasti akan mendapatkan suatu kebenaran. Jika kita mendapatkan suatu kebenaran, maka kita harus meneliti suatu kebenaran itu apakah memang benar-benar benar atau kebenaran itu masih ada kejanggalan di dalamnya. Adapun beberapa pengertian lain dari kebenaran yaitu adalah penyesuaian antara pengetahuan dan objek. Bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan perbuatan seseorang yang sesuai dengan atau ditolak oleh orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Kebenaran adalah lawan dari kekeliruan yang merupakan objek dan pengetahuan yang tidak sesuai. B. Kebenaran ilmiah. Satu, pengertian kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah adalah salah satu pokok yang fundamental ataupun mendasar dan senantiasa aktual, benar-benar ada dalam pergumulan ataupun permasalahan hidup manusia. Merupakan upaya mempertanyakan dan membahaskan kebenaran. Kebenaran boleh dikatakan merupakan tema yang tak pernah tuntas untuk diangkat ke ranah akal atau batin manusia. Kebenaran menurut arti leksikalnya adalah keadaan ataupun hal yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Itu berarti kebenaran merupakan tanda yang dihasilkan oleh pemahaman ataupun kesadaran yang menyatu dalam bahasa logis, jelas dan terpilah-pilah. Dua, ciri-ciri ataupun sifat kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah paling tidak memiliki 3 ciri sifat dasar, yakni struktur rasional. Struktur yang rasional logis. Kebenaran dapat dicapai berdasarkan kesimpulan logis ataupun rasional dari proposisi atau premis tertentu. Karena kebenaran ilmiah bersifat rasional, maka semua orang yang rasional, yaitu yang dapat menggunakan akal budinya secara baik, dapat memahami kebenaran ilmiah. Oleh sebab itu kebenaran ilmiah kemudian dianggap sebagai kebenaran universal. C. Untuk ciri-ciri yang kedua, yakni si empiris. Kebenaran ilmiah perlu diuji dengan kenyataan yang ada. Bahkan sebagian besar pengetahuan dan kebenaran ilmiah berkaitan dengan kenyataan empiris di alam ini. Hal ini tidak berarti bahwa dalam kebenaran ilmiah spekulasi tetap ada, namun sampai tingkat tertentu spekulasi itu bisa dibayangkan sebagai nyata atau tidak, karena sekalipun suatu pernyataan dianggap benar secara logis, perlu dicek apakah pernyataan tersebut juga benar secara empiris. 3. Dapat diterapkan ataupun pragmatis. Sifat pragmatis berusaha menggabungkan kedua sifat kebenaran sebelumnya, logis dan empiris. Maksudnya, jika suatu pernyataan benar dinyatakan benar secara logis dan empiris, maka pernyataan tersebut juga harus berguna bagi kehidupan manusia. Berguna berarti dapat untuk membantu manusia memecahkan berbagai persoalan dalam hidupnya. Cara memperoleh kebenaran ilmiah. A. Pendekatan empiris, yaitu pendekatan dengan memberdayakan
seperangkat indera manusia yang berfungsi sebagai penghubung dirinya dengan dunia nyata. B. Pendekatan rasional, yaitu pendekatan dengan mengandaikan rasio atau teori. C. Pendekatan intuitif, merupakan pendekatan yang didapatkan tanpa melalui proses penalaran tertentu. Intuisi bersifat personal dan tidak bisa diramalkan, bahwa intuisi yang dialami oleh seseorang bersifat khas, sulit atau tak bisa dijelaskan, dan tidak bisa dipelajari atau ditiru oleh orang lain. D. Pendekatan religius, yaitu sebagai konsekuensi manusia merupakan makhluk yang menyadari bahwa alam semesta beserta isinya ini diciptakan dan dikendalikan oleh kekuatan khadrati, yaitu Tuhan. Dan E. Pendekatan otoritas, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan dasar pendapat atau pernyataan dari pihak yang memiliki otoritas. Pihak yang memiliki otoritas yang dimaksud yaitu individu yang memiliki kelebihan tertentu dibanding anggota masyarakat lainnya. F. Pendekatan ilmiah, merupakan pendekatan yang bertumpu pada dua anggapan dasar, yaitu bahwa kebenaran dapat diperoleh dari pengamatan, dan dua, bahwa gejala itu timbul sesuai dengan hubungan yang berlaku menurut hukum tertentu. Beberapa contoh kebenaran ilmiah, yaitu seperti alat transportasi, yang dimana manusia meneliti bagaimana cara menciptakan alat transportasi seperti mobil, motor, dan sebagainya. Pada alat transportasi, seluruh yang proses penciptaannya, pembuatan alat transportasi ini bisa masuk akal, bisa dimasukkan ke dalam akal. Dan seperti arsitek bangunan, yaitu manusia meneliti keseimbangan dan kekuatan suatu bangunan dengan rumus-rumus tertentu yang dimana sesuai logika manusia. C. Kebenaran non ilmiah. 1. Pengertian kebenaran non ilmiah. Kebenaran non ilmiah yaitu kebenaran yang diperoleh bukan berdasarkan penalaran logika ilmiah. Di antaranya kebenaran karena kebetulan, kebenaran agama, kebenaran intuitif, kebenaran karena trial dan error, kebenaran spekulasi, kebenaran karena kewibawaan, dan kebenaran karena akal sehat. Kebenaran non-ilmiah ini adalah kebenaran yang secara mutlak bisa diketahui dan memiliki bukti objek dari pernyataan benarnya tersebut, tetapi tidak bisa dipahami secara logika. Proses kebenaran itu bisa terjadi. Contoh-contoh dari kebenaran non-ilmiah yaitu pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa ini semisalkan mengapa gajah berkaki 4 dan punya belalai. Kebenaran ini mutlak adanya karena tidak ada yang tahu mengapa hal itu bisa terjadi. Mitos. Mitos biasanya efektif sebagai alat komunikasi massa. Mitos akan hidup tak kala rakyat tertekan dan penuh harapan. Mitos dapat juga mendorong perbuatan. Misal mitos tentang Ratu Kidul. Masyarakat antusias datang ke pantai selatan melakukan ritual dan sesaji, berharap agar hidupnya selamat, aman, dan tentram. Wahyu. Wahyu ini sering kita ketahui adalah yang berasal dari Allah, yang dimana informasi mengenai seluruh alam tersampaikan, dari proses terciptanya bumi hingga terciptanya langit, dari apa langit diciptakan, dan sebagainya. Baiklah, sekian penyampaian materi kami mengenai kebenaran ilmiah dan kebenaran non-ilmiah. Jika memang memiliki kekurangan, kami menyadari bahwasanya kami ini adalah manusia biasa, dan nanti akan didiskusikan lagi via Zoom atau di media video call lainnya. Sekian dari kami. Jika